Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Arwah Penunggu Pohon Besar, dikirimkan Jimatres Irul Hargoretno Krektuban, pengalaman Mas Guntur. Namaku Guntur. Aku baru saja lulus kuliah. Ternyata gelar tidak menjadikanku apa-apa. Lulusan dengan gelar teknik sepertiku sekarang susah untuk mencari pekerjaan. Akhirnya aku mencoba melamar ke sebuah rumah makan. Rumah makan ini terbilang besar dan ramai, bahkan hingga malam hari. Karena cukup jauh dari rumah, aku disarankan oleh pemilik resto untuk ngekos, dan kos-kosanku sekarang ada di belakang resto itu. Karena masih baru, aku ditempatkan di shift malam setiap harinya sambil mengurus dapur. Cukup lelah, namun ini sudah menjadi kewajibanku sebagai karyawan, yaitu karyawan baru, dan gajinya pun lumayan. Jadinya aku semangat untuk bekerja. Bagian belakang resto ini adalah dapur, sebuah taman kecil dan satu pohon yang sangat besar. Aku tidak tahu apa nama pohon itu, namun pohon itu terlihat sangat mengerikan dan angker. Bahkan ketika setiap malam aku pulang di jalan gang yang menuju kos-kosanku itu, pohon itu terlihat sangat jelas. Dan setiap aku pulang malam hari, tidak pernah ada orang yang lewat. Entah perasaanku saja atau memang aku benar. Setiap kali melewati pohon itu aku jadi merasa tidak enak perasaan. Dari kosan dan kamarku yang berada di lantai 2, ketika aku membuka jendela, aku bisa melihat pohon itu. Namun aku tidak pernah berpikiran macam-macam. Suatu hari, ketika aku akan membuang kuah sup ke belakang selokan, tidak sengaja aku tersandung sesuatu hingga akhirnya kuah tersebut tumpah di pohon besar itu. Karena terlanjur sudah terbuang, aku kembali ke dapur karena cucianku masih menumpuk saat itu. Aku lanjut mengerjakan pekerjaanku dan teman-temanku pamit untuk pulang duluan. Karena pekerjaanku belum selesai, terpaksa aku pulang agak larut. Ketika aku sedang mencuci piring, tiba-tiba saja aku mendengar seperti suara tangisan seorang perempuan. Aku terdiam. Sejenak melirik kiri dan kananku yang jelas-jelas tidak ada siapa-siapa. Aku buru-buru menyelesaikan pekerjaan, dan setelah selesai aku langsung pulang karena perasaanku saat itu sudah mulai tidak nyaman. Ketika aku melewati gang, perasaan takut tiba-tiba muncul dan jantungku berdegup. Aku sadar sepertinya ada yang terus memperhatikanku dari arah pohon itu. Namun aku tidak berani melihatnya karena merasa takut. Aku hanya berjalan menunduk menuju kos-kosanku. Aku mempercepat langkahku sampai angin dingin tiba-tiba saja berembus di pundak ketika aku melewati pohon itu. Lalu aku pun memutuskan untuk berlari.
Sampailah aku di kosan. Aku mencoba bersikap seperti biasa karena suasana kosan membuatku cukup nyaman. Namun karena sudah malam, semua teman-temanku di kosan sudah pada tidur. Aku menuju kamar mandi yang letaknya di ujung lorong sebelah kiri kamarku. Aku coba membuka pintunya. Baru saja aku membuka sedikit, tiba-tiba aku tutup kembali pintu itu. Aku coba membukanya lagi. Astaga, suara wanita tertawa kecil terdengar tiap kali aku membuka dan menutup pintu. Karena penasaran, akhirnya aku membuka lebar pintu. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Aku pun lari kembali ke kamarku karena panik. Ketika aku masuk kamarku, dari pemandangan luar jendela kamarku tepat di atas pohon, aku melihat sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi badan dan hanya terlihat wajahnya saja. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku pun berlari turun ke bawah lalu mengetuk pintu kamar temanku, dan malam itu pun terjadi kehebohan di kosan. Sampai akhirnya aku ditenangkan oleh bapak kos. Setelah aku bercerita yang aku alami tadi, bapak kos pun akhirnya angkat bicara bahwa memang di pohon itu ada penghuninya. Dulu pernah ada seorang wanita yang dijamai lalu dibunuh oleh pacarnya sendiri dan juga teman-temannya. Keluarga dari pihak wanita itu tidak terima dan katanya pacar dari wanita itu pun dibunuh. Karena wanita itu dibunuh di pohon itu dan arwahnya masih gentayangan sampai sekarang untuk membalas dendam pada teman-temannya yang lain. Mungkin karena ulahku kemarin yang membuang kuah sup pada pohon itu, akhirnya penunggu pohon itu marah dan kemudian menggangguku. Cukup sekian cerita dari saya, Irul Jimatres Hargoretno Mbawi Kulon, Kecamatan Krek Tuban. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.